Kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Itu ngawur gitu ya. Tidak tepat, salah dalam memahami konsep bentuk sistem pemerintahan, dan itu bagi saya contoh-contoh yang dibangun dan dipilih untuk membangun alibi. Contoh yang beliau sampaikan itu kan salah. Malaysia itu sistemnya parlementer. Tentu modelnya ya seperti itu. India dan Singapura adalah sistem pemerintahan campuran. Dia ada penggabungan pola. Pak Prabowo yang bikin ongkos demokrasi mahal itu adalah karena pemilu tidak dijalankan dengan prinsip kejujuran. Ini problemnya. Yang kedua, kenapa mahal? Karena ada politik uang. Nah, kalau semuanya itu masih tetap berjalan, ya pasti ongkos demokrasi mahal. Yang disalahkan apa? Demokrasinya. Ini pelaku-pelaku demokrasi ini loh. Partai politik salah satunya loh, tidak konsisten untuk bagaimana menjaga agar proses demokrasi itu tidak diintervensi dengan uang. Kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Pertama, pernyataan presiden itu kalau tidak ingin dikatakan punya banyak masalah pemahaman, atau memang beliau memang punya kepentingan politik untuk mengarahkan kita terhadap apa yang dikatakan. Pertama, kesalahannya, ini masih bicara evaluasi, tetapi kesimpulan sudah disampaikan teman-teman. Itu saja sudah tidak tertib dalam upaya mengevaluasi pilkada ini. Kedua, contoh yang beliau sampaikan itu kan salah. Malaysia itu sistemnya parlementer. Tentu modelnya ya seperti itu. India dan Singapura adalah sistem pemerintahan campuran. Dia ada penggabungan pola. Jadi 3 negara yang dijadikan contoh itu ngawur gitu ya. Tidak tepat, salah dalam memahami konsep bentuk sistem pemerintahan, dan itu bagi saya contoh-contoh yang dibangun dan dipilih untuk membangun alibi. Ketiga, soal biaya yang mahal sebagai alasan. Menurut saya itu juga alasan dan argumentasi yang bermasalah. Karena sebenarnya kita paham semua upaya memindahkan konsep pemilihan menjadi tidak langsung lebih daripada upaya konsolidasi yang lebih mudah memenangkan berbagai pertarungan. Jadi, elit yang berkuasa saat ini sedang merencanakan mau menguasai banyak hal termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah, dan bagi saya tidak tepat. Ini tidak hanya merugikan teman-teman PDIP, tetapi bukan tidak mungkin teman-teman Golkar juga akan mengalami kerugian. Prabowo mengusulkan pilkada ditiadakan. Jadi pemilihan gubernur sampai bupati itu yang milih DPR ataupun DPRD. Jadi menurut kalian setuju nggak kira-kira kalau kayak gitu lagi sistemnya? Jadi rakyat tidak berhak lagi untuk memilih calon-calonnya. Berarti kalau kayak gitu bansos-bansos udah nggak akan ada lagi. Dan jelas kalau begitu KPU dan Bawaslu dibubarkan aja. Gimana? Setuju nggak? Kami di PDI Perjuangan adalah hukum kedaulatan rakyat yang ditempatkan di posisi yang tertinggi. Artinya yang punya saham terbesar, yang punya hak terbesar untuk menentukan siapa pemimpin, mau kemudian dibagaimanakan rotasi kepemimpinan kita, itu yang punya hak tertinggi adalah rakyat. Maka dalam posisi itu kita
berpemikiran bahwa harusnya itu yang dijunjung tinggi. Apapun sistem yang dianut dan digunakan harus menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Artinya begini, kalau pilkada itu berbiaya mahal, melihat situasi politik yang terjadi di 2024 kemarin, sebenarnya jadi mahal kan bukan karena apa, tetapi karena memang dilakukan secara serentak. Jadi seakan-akan tampaknya memang anggarannya jauh lebih besar daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi dengan situasi dilaksanakan di 545 daerah, ada pemilihan gubernur dan pemilihan kabupaten kota, maka saya rasa anggaran itu juga proporsional saja kalau dilihat dari situasi itu. Nah, apapun sistemnya Mbak Gina, mau menggunakan pemilihan langsung melalui rakyat, atau mau menggunakan pemilihan yang ditunjuk melalui DPRD, atau bahkan ada lagi wacana baru tentang e-voting misalnya, memilih dengan menggunakan teknologi, apapun itu sebenarnya tidak akan menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik kalau di dalam prosesnya tidak diimbangi dengan etika hukum yang berkeadilan. Kalau dalam prosesnya tidak diimbangi dengan kesadaran tentang bahaya politik menggunakan money politik dengan pola-pola patron klien yang dilanggengkan di daerah-daerah. Akan berbahaya kalau tidak diiringi dengan profesionalitas dari setiap penyelenggara dan aparat negara di setiap tingkatan. Apapun sistem yang akan dipilih, akan tidak ada artinya, akan menimbulkan berbagai potensi-potensi penyelewengan, akan menimbulkan berbagai pembengkakan di sana dan di sini, kalau tidak diimbangi dengan kualitas ekosistem etika publik kita, etika hukum kita, etika sosial kita, etika ekonomi kerakyatan kita yang sama baiknya. Jadi nomor satu PR-nya sebenarnya bukan di dalam sistem pilkadanya menurut kami, tetapi ekosistemnya itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Mulai keluar lagi ide-ide anehnya. Ini bercandaan kita selama ini yang bilang, ayo jangan lupa nyoblos, jangan golput, karena bisa jadi ini nyoblos terakhir kita, pemilu terakhir kita. Nah ini statement Prabowo menuju kenyataan bercandaan itu. Wah kacau. Gini, kalau kita misalnya ngebahas soal kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, persis kayak zaman Orde Baru, dipilihnya oleh Presiden dan juga DPRD, artinya kita kembali kepada kemunduran. Artinya capek-capek reformasi, mahal-mahal harga darah reformasi, semuanya jadi sia-sia. Apa argumen yang mau dipakai kepala daerah dipilih DPRD? Satu doang kan, biaya politik yang tinggi. Dan biaya politik tinggi itu nggak bisa dong disimpulin serta-merta hanya karena pemilihannya melibatkan rakyat. Jangan lupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang salah satunya menyoal kepala daerah boleh dipilih langsung oleh rakyat, itu awalnya kan muncul karena ada yang namanya kandidasi buying, atau dulu para calon kepala daerah ini banyak nyogok anggota-anggota DPRD supaya dia bisa jadi kepala daerah. Ada asal muasalnya, tetap kan ada biaya politik juga dan ilegal juga. Itu mah lebih ke memindahkan politik uang yang tadinya terbuka buat publik, masalahnya terbuka buat publik, jadi tertutup di ruang-ruang rapat anggota dewan. Ini kan kemunduran demokrasi, ini tidak akuntabel, ini tertutup, tidak transparan. Dan Pak Prabowo juga aneh, ngomongin soal biaya politik tinggi di pilkada. Sedangkan dia sendiri menggunakan kabinet yang super gemuk, ya anggarannya juga mahal, kan kontradiktif. Dan lebih baik lah, kalau mau ngomongin soal biaya politik yang tinggi, itu KPU yang pakai pesawat jet, yang pakai apartemen, jangan dipakai lagi. Dan salah satu cara untuk membuat masyarakat itu nggak main politik uang itu ada dua. Satu, partai politiknya harus berbenah, pilih kader terbaik yang memang sesuai dengan kompetensi, yang memang dia punya pengalaman yang panjang, dan masyarakatnya juga dididik. Kalau misalnya partai politik ikut menyuburkan politik uang, ya ini mah ujung-ujungnya sebenarnya masyarakat cuma menerima masalah yang dikasih oleh elit. Tolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena kalau ini terjadi nggak akan ada yang namanya Joko Widodo, nggak akan ada yang namanya Ridwan Kamil, nggak akan ada yang namanya Ganjar Pranowo, nggak akan ada yang namanya Hovifah, nggak akan ada yang namanya lain sebagainya. Jangan sampai kita malah mundur kembali ke arah Orde Baru dan Pak Presiden ke-8 lah yang kita sebut sebagai literally Little Soeharto. Ya sebenarnya yang membuat angka penyelenggaraan pilkada kita itu kan perlu dievaluasi. Bahkan sejak lama ini kan perlu dievaluasi. Apa sih yang membuat pilkada kita itu mahal? Padahal kan kita tahu bahwa kotak suaranya itu kan dari kardus, mestinya murah ya. Kardus itu kan tak seberapa harganya. Nah, yang saya cek ternyata rata-rata ini kan yang membuat mahal adalah untuk biaya operasional penyelenggara kan. Padahal kita tahu di tengah
keserentakan pilkada secara serentak, saya kira memang posisi KPU dan Bawaslu termasuk penyelenggara di bawah itu perlu dipikirkan. Ke depan perlu mungkin ya dibentuk ad hoc, karena kalau kita mau jujur untuk 5 tahun yang akan datang KPU dan Bawaslu ini kan nggak punya kerjaan, mereka akan nganggur ini Mas sampai 2029. jadi dalam konteks itulah yang saya cek rata fasilitas yang dimiliki, operasional yang dimiliki oleh penyelenggara kan cukup mewah selama ini, bisa dicek itu kawan-kawan komisioner bagaimana fasilitasnya. Itu menurut saya harus dipikirkan bagaimana hanya sebatas menjadi tim ad hoc 5 tahun sekali dan operasionalnya bisa ditekan. Ini yang saya kira menjadi evaluasi penting. Saya setuju dengan Bang Andre dalam konteks supaya menekan angka pelaksanaan ini tidak terlampau besar. Tapi di luar itu sebenarnya dari segi kontestan, dari segi partai, memang sumber pengeluaran juga banyak di situ Mas. Itulah yang kemudian Pak Prabowo itu mengatakan yang menang aja nggak bahagia apalagi yang kalah. Secara umum memang sangat layak untuk dievaluasi penyelenggaraan pilkada kita yang cukup mahal ya. Tapi ini yang saya kira memang harus jadi jalan keluar. Gimana jalan baiknya? Satu, pilkada kita murah. Yang kedua, itu bisa mencerminkan esensi demokrasi secara langsung. Kalau mau jujur sebenarnya persoalan pilkada ini dikembalikan ke DPRD. Pada periode sebelumnya di era Pak Jokowi juga sempat muncul wacana ini. Tapi memang tidak secara terbuka disampaikan. Tapi karena ini yang menyampaikan adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tentu memancing perdebatan yang cukup serius. Pak Prabowo, yang bikin ongkos demokrasi mahal itu adalah karena pemilu tidak dijalankan dengan prinsip kejujuran. Ini problemnya. Yang kedua, kenapa mahal? Karena ada politik uang. Nah, kalau semuanya itu masih tetap berjalan, ya pasti ongkos demokrasi mahal. Yang disalahkan apa? Demokrasinya. Ini pelaku-pelaku demokrasi ini loh, partai politik salah satunya loh, tidak konsisten untuk bagaimana menjaga agar proses demokrasi itu tidak diintervensi dengan uang. Bayangkan, kenapa bisa mahal? Ya karena partai politik misalnya harus membayar saksi di TPS. Kenapa harus membayar saksi? Ya karena prosesnya dianggap tidak jujur gitu. Ada yang ngakalin, ada yang melakukan penipuan dan sebagainya. Nah, kalau prosesnya aja tidak jujur dan tidak terbuka, ya gimana mau nggak mahal gitu ya. Kemudian yang lain juga ya, politik uang. Partai politik melakukan mobilisasi masyarakat ya, menyogok masyarakat untuk memilih calon-calon mereka gitu. Kenapa sih nggak dibiarkan saja masyarakat itu memilih dengan hati nurani mereka, dan mereka cukup diberikan pendidikan bagaimana latar belakang calon-calon pemimpin ini, latar belakang pendidikan, latar belakang karya, latar belakang bagaimana perjuangan dia untuk betul-betul memperjuangkan masyarakat, latar belakang memahami tentang kebangsaan ini seperti apa, latar belakang pemerintahan dan yang lain-lain. Jadi nggak sembarangan orang itu kemudian menjadi calon pemimpin negeri ini. Anak baru kemarin bisa mendapatkan kemenangan itu kan karena apa ya? Karena ada politik uang. Yang lain adalah tentu menjadi mahal, Pak. Kenapa? Ya karena ada mobilisasi yang namanya serangan fajar. Udahlah, kita nggak usah nutup-nutupi lah. Itu memang terjadi gitu ya. Jadi kalau mau ongkosnya murah, maka mekanisme pemilunya itu diberesin. Mekanisme pemilunya diberesin agar apa? Agar pemilu menjadi murah. Edukasi pendidikan politiknya itu dikuatkan agar masyarakat betul-betul bisa memilih dengan yang benar. Nah, jangan kemudian jawabannya adalah mengembalikan pemilihan kepada DPR. Iya, kalau DPR-nya itu benar, maksudnya DPR-nya itu punya wawasan yang tinggi, DPR-nya itu betul-betul memikirkan kebangsaan kita. Nah, kalau misalnya DPR-nya didominasi oleh orang-orang tertentu dan mereka belum tentu memikirkan kepentingan rakyat, tapi banyak DPR juga mementingkan kepentingan sesaat, ya maka akan susah dong
kita bisa mendapatkan pemimpin daerah yang optimal. Jadi tolong dikembalikan kepada esensi berdemokrasi, bukan menghancurkan demokrasi. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu nih logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi undang-undang pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung, misalnya, itu kan ada berbagai kajian dan teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu. Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat, serahkan itu kepada rakyat untuk memilih secara bijak. Presiden Prabowo mengusulkan pilkada tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi yang memilih kepala daerah. Teman-teman, apakah gagasan ini brilian? Apakah ini gagasan yang baru? Bukan. Sejatinya pilkada awalnya dipilih oleh DPRD. Baru setelah masa reformasi ada pilkada langsung. Dan ini pernah juga digugat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun berpendapat bahwa dipilih secara demokratis yang diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 bukan berarti melanggar konstitusi ketika dipilih oleh DPRD. Baik dipilih secara langsung maupun dipilih oleh DPRD sama-sama demokratis, tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi teman-teman, menurut saya soal money politik yang marak akibat dari perilaku elit politik yang koruptif. Artinya penyakit korupsi tidak hanya pada level elit, sudah merembet sampai kepada masyarakat. Mulai pilkades, pemilu legislatif, pilkada, semuanya ngomong soal duit. Dan ini yang menjadi keprihatinan bagi partai-partai politik. Menurut saya, partai politik, elit politik, semua harus introspeksi. Rusaknya perilaku money politik ini akibat kalian yang koruptif. Bayangkan, menjelang pilkada pun juga banyak calon-calon kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Bukankah penyakit koruptif ini di level elit tidak berhenti? Di level elit tidak semakin mundur, tidak semakin diminimalisir, tapi semakin merajalela. Kalau mau menghilangkan sifat koruptif di masyarakat, harus dimulai dari elit politik dulu. Halo, ada
pernyataan dari Pak Prabowo Subianto nih yang melempar wacana agar kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk efisiensi dana. Ya, gagasan ini dia sampaikan ketika menghadiri puncak HUT Golkar di Sentul, Bogor hari Kamis malam yang lalu. Ya, sepertinya ya menurut Pak Prabowo nih, biaya politik pilkada ini terlalu mahal dan ini juga dirasakan juga kok oleh semua partai politik, begitu kata beliau. Ya, sepertinya memang kembali Pak Prabowo bersama Kim Plus berusaha entahlah seperti ingin merusak demokrasi di Indonesia ini. Ya, mungkin setelah kemarin gagal menciptakan kota-kota kosong ya di pilkada gitu, maka Pak Prabowo ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dan ini artinya rakyat ya nggak akan bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti Ahok, misalnya Anies, Ganjar, Risma, gitu, Pram, yang nantinya mungkin yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang mau nurut sama mereka, pemimpin boneka yang hanya mau menuruti kemauan dari ya mereka-mereka ini, bukan kemauan dari rakyat. Nah, nantinya para kepala daerah, calon kepala daerah ini tidak akan lagi mencari simpati rakyat, tapi simpati partai politik. Dan ujung-ujungnya bansos yang harus mereka berikan, amplop yang akan mereka berikan pasti akan jauh lebih besar sih. Dan saya rasa ini justru malah tidak akan menyelesaikan masalah, tapi ya malah akan menambah masalah. Ya tapi kalau memang cuma mengenai dana ya alasannya karena uang gitu, money politik ya, maka harusnya aturannya lah yang diperketat, Bawaslu-nya diperkuat. Aturan pilkada dilarang menggunakan bansos, amplop, lalu alat peraga yang berlebihan, lalu jika ada pelanggaran hukuman ditegakkan, Bawaslu-nya diperkuat, KPU-nya yang jelas. Ya, perbanyak debat, diperpanjang semua debat di stasiun TV biar rakyat tetap memilih dengan alasan kualitas, bukan malah merusak hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Kalau kita perhatikan ya, wacana ini pertama kali sudah digulirkan Gerindra sejak tahun 2018 di DPRD, namun gagal ya karena tidak disetujui DPRD DKI. Dan tampaknya kemungkinan ini semakin besar ya setelah hampir semua parpol masuk ke Kim Plus sekarang ini. Dan sekarang digulirkan secara nasional. Ya, sepertinya kita harus benar-benar mengucapkan selamat tinggal demokrasi dan selamat datang New Orba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Baru-baru ini ada statement yang menunjukkan dari Pak Prabowo Subianto di dalam pidatonya di HUT Golkar yang ke-60 ya. Dari pidato beliau tersebut ada salah satu statement yang sangat mengejutkan ya. Pak Prabowo beranggapan bahwa pilkada ini biayanya terlalu mahal. Dan karena itu alangkah lebih baiknya jika nantinya ke depannya pilkada ini akan dikembalikan pada masa zaman Orde Baru ya, yaitu dipilih melalui DPR dan DPRD dan tidak lagi melalui pemilihan secara langsung seperti yang kemarin ya. Hal tersebut langsung direspon oleh berbagai pakar pengamat politik. Di antaranya ada Bung Adi Prayetno dan juga Bung Ferry Amsari ya. Mereka merespon dan mengingatkan bahwa ya untuk apa pengorbanan di reformasi jika pada akhirnya kita kembali ke zaman Orde Baru, yang dimana di zaman Orde Baru tersebut pemilihan kepala daerah dilakukan atau dipilih melalui DPR dan DPRD, dan saat zaman Orde Baru sudah tumbang, hal tersebut lalu diubah menjadi pemilihan umum secara langsung melalui rakyat. Masa hanya karena harga atau biayanya mahal sistemnya dirubah dan kembali ke zaman Orde Baru dulu ya. Itu kan suatu kemunduran jika yang selama ini didengung-dengungkan Pak Prabowo ingin membawa Indonesia dalam kemajuan, Indonesia emas. Itu semua nampaknya menjadi sangat jauh dengan statement-statement beliau ya. Jika ingin Indonesia emas, kenapa malah ingin merubah sistem pemilihannya kembali ke masa lalu? Soal biaya yang mahal itu kan, itu kalau menurut saya ya karena salah partai politiknya dan juga elit-elit politiknya ya. Mereka sendiri yang menggunakan politik uang, mereka sendiri yang melakukan berbagai macam money politik, baik di pilkada maupun di pilpres kemarin. Itu semua kan kita ya nggak usah nutup-nutupi lagi lah, sudah terjadi dan sudah sangat menjadi kebiasaan ya.
soal bagi-bagi duit, serangan fajar. Harusnya hal tersebutlah yang diubah. Mau nggak partai-partai politik ini memilih atau mengajukan para calon-calon pemimpinnya yang berkualitas, yang memiliki ide dan gagasan, dan tidak mengandalkan politik uang atau money politik ya. Begitu juga para elit-elit politik. Mampu nggak mereka merubah KPU atau Bawaslu yang tugasnya sebagai pengawas, tetapi membiarkan politik uang itu berjalan begitu lancar-lancar saja. Seharusnya kan KPU dan Bawaslu itu menjadi tugasnya untuk memberantas politik uang ini. Tetapi mereka diam-diam saja, tanpa pura-pura tidak tahu. Harusnya itu yang dirubah. Kalau partai politik mampu memilih calon-calon pemimpinnya yang memiliki ide dan gagasan serta tidak menggunakan politik uang, saya rasa ya biaya yang akan dikeluarkan untuk pilkada ataupun pilpres itu tidak akan tinggi ataupun tidak akan mahal ya. Yang membuat biayanya itu mahal kan mereka sendiri, sehingga membuat masyarakat Indonesia itu menjadi terbiasa dan membuat masyarakat Indonesia itu menjadi ya ketagihan lah istilahnya. Di saat masa-masa pilpres atau masa-masa pilkada, pasti rakyat Indonesia itu menanti-nanti yang namanya serangan fajar atau bagi-bagi uang dari calon-calon kepala daerah. Hal tersebut kan sangat berdampak buruk sekali bagi rakyat Indonesia. Harusnya partai-partai politik itu mengajarkan kepada rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang dapat kalian melakukan kalian. Apakah kalian setuju jika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.